Kesuksesan adalah keinginan semua orang. Namun, definisi sukses sangatlah bervariasi dari sudut pandang setiap orang. Tetapi kebanyakan orang mendefinisikan sukses adalah mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan atau impian dalam dirinya. Ya, ini benar, akan tetapi sebagai orang percaya, kita telah dijanjikan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun yang kita inginkan, hendaknya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Banyak orang yang merasa, Tuhan tidak campur tangan dalam keadaan ini, tetapi mereka tidak mengerti janji sukses yang diungkapkan Tuhan Yesus. Berikut ini, Jamahan Sorgawi akan memberikan ada beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan janji Tuhan tentang kesuksesan hidup. Selamat mendengar. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 9. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Yeremia pasal 29 ayat 11. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Injil Yohanes pasal 15, ayat 5. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur pasal 37 ayat 4. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Injil Lukas pasal 16, ayat 10. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Amsal pasal 16, ayat 3. Orang yang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal pasal 12, ayat 27. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal pasal 10, ayat 4. Karena masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 28, ayat 13. Semua akan indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3, ayat 11. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kolose pasal 3, ayat 15. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah, dan mengenal Allah. Injil Yohanes pasal 4, ayat 7.
Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah, yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai Ia mau memusnahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Ulangan pasal 9, ayat 19. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya pasal 12, ayat 2. Pada waktu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10, ayat 13. Apapun yang saya miliki, dimanapun saya berada, saya dapat melewati apapun di dalam Dia, yang menjadikan saya. Filipi pasal 4, ayat 13. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Amsal pasal 15, ayat 18. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Pengkhotbah pasal 7, ayat 8. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius pasal 6, ayat 33. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pasal 13, ayat 13. Pakailah firman Tuhan, ketika logika dan perasaan tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur pasal 119, ayat 105. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati. Amsal pasal 11, ayat 12. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal pasal 22, ayat 4. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur pasal 34, ayat 19. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mazmur pasal 16, ayat 11. Anugerahku cukup bagimu. Apabila engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna di dalam engkau. 1 Korintus pasal 12, ayat 9a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. 1 Korintus pasal 13, ayat 4. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Mazmur pasal 16, ayat 8. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Amsal pasal 19, ayat 11. Orang yang sabar
melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Amsal pasal 16, ayat 32. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3, ayat 23. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakini, dan lidah lembut, mematahkan tulang. Amsal pasal 25, ayat 25. Janganlah hendaknya kamu khawatir, tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4, ayat 6. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Mazmur pasal 119, ayat 105. Berkat orang yang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal pasal 11, ayat 12. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Amsal pasal 16, ayat 19. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Injil Matius pasal 7, ayat 7. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Amsal pasal 25, ayat 25. Demikianlah beberapa ayat Alkitab tentang janji kesuksesan dari Tuhan kepada kita semua. Ingatlah, sukses ada dalam tangan kita. Alkitab hanya memberikan gambaran atau petunjuk untuk meraih kesuksesan. Tetapi semua itu tergantung pribadi kita. Oleh karena itu, rajinlah dan tetap setia dalam setiap pekerjaan yang ditekuni, sambil percaya bahwa akan ada berkat yang disediakan Tuhan setiap saat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.